Beda kelas Ahok dan Anies Baswedan, ditulis oleh Rudi S. Widodo di siwar.com. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Pada tahun 2015 ketika Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI menggantikan Pak Jokowi yang terpilih sebagai Presiden RI, DPR di DKI pernah akan mengajukan interpelasi karena masalah e-budgeting. Kita semua tentunya masih ingat bagaimana ramainya berita keributan antara Gubernur Ahok dengan pihak DPRD DKI. Pihak DPRD DKI terlihat tidak dapat menerima program e-budgeting yang digagas Gubernur Ahok. Karena dengan e-budgeting, Gubernur akan lebih mudah mengontrol anggaran daerah, baik dari sisi pengajuan ataupun eksekusi anggarannya. Kita tahu juga bahwa beberapa program dan anggaran dari DPRD DKI tidak dapat dimasukkan ke dalam e-budgeting. Hal inilah yang kemungkinan besar membuat anggota DPRD DKI menjadi marah. Kita juga pasti ingat peristiwa pemahaman nenek lu yang sangat legendaris. Sewaktu Ahok diancam akan diinterpelasi, apakah Ahok takut? Oh tidak, Ferguson. Ahok malah menantang untuk segera dilaksanakan. Ayo dong anggota DPRD interpelasi, kenapa jadi takut interpelasi ya? Supaya kalau ada interpelasi kan hak Anda bertanya terlaksana. Kami eksekutif pun akan punya hak untuk menjawab, sehingga semua akan melihat yang sebenarnya. Gak usah ngomong ngalor ngidul gitu loh. Itu interpelasi sudah saya tunggu-tunggu loh, kata Ahok. Nah, kita semua masih ingat ya bahwa akhirnya interpelasi tersebut batal dan akan diganti dengan pemakzulan atau impeachment yang juga batal. Saat ini gubernur yang terpilih karena ayat dan mayat Anies Baswedan sedang menghadapi interpelasi yang diinisiasi oleh PSI dan PDIP. Anies Baswedan Abbas nampak begitu ketakutan terhadap terjadinya interpelasi dari DPRD DKI. Bahkan Abbas sampai mengundang 7 fraksi lain yang tidak mendukung interpelasi untuk makan bersama. Tujuan dari undangan makan bersama itu tentunya bukan cuma kangen-kangenan, tapi bagaimana bisa menggalang kekuatan untuk mengganjal interpelasi yang diajukan oleh PSI dan PDIP. Bahkan ketua fraksi PDIP di DPRD DKI Gembong Warsono juga sampai dilobi loh secara intens berjam-jam oleh salah satu pejabat teras DKI agar menggagalkan upaya interpelasi. Jadi sebenarnya kalau tidak ada yang ditutup-tutupi, mengapa harus takut menghadapi interpelasi yang secara harfiah adalah hak mengajukan pertanyaan dari anggota DPRD DKI kepada gubernur. Kalau bersih mestinya jawab aja kan dengan baik dan data yang valid. Jadi sebenarnya ada apa dengan Formula E? Apakah Anies dan JK takut kalau kongsi mereka untuk meraup APBD DKI terkuak dan diketahui masyarakat luas? Kita semua tahu bahwa yang digandeng oleh Abbas dalam program Formula E ini adalah keluarga JK. Ataukah uang yang katanya dibayarkan ke penyelenggara Formula E itu sebenarnya disetorkan ke rekening yang lain yang akan mengungkapkan poros Abbas JK bila diselidiki lebih lanjut? Saat ini syarat untuk pengusulan interpelasi sudah terpenuhi karena ada 33 anggota DPRD DKI yang sudah menandatangani, yaitu 8 dari PSI dan 25 dari PDIP. Namun untuk melaksanakan hak interpelasinya masih butuh tambahan 21 suara anggota DPRD lainnya. Agaknya perjuangan hanya untuk bertanya secara resmi saja sudah luar biasa susah. 7 fraksi lain yang sudah menjual harga diri mereka dengan menghadiri undangan makan malam Abbas sepertinya susah diharapkan untuk mendukung interpelasi. Wakil Ketua DPRD DKI dari PAN, Zita Anjani bahkan mengatakan mengapa harus meributkan interpelasi padahal soal Formula E harusnya dapat dibicarakan di Komisi DPRD karena Abbas terbuka dan kooperatif. Sungguh sebuah pernyataan yang membingungkan dari seorang politisi muda yang sebenarnya diharapkan banyak rakyat DKI untuk bisa melakukan perubahan positif pada DPRD DKI. Kalau memang Abbas terbuka dan kooperatif, saya yakin tidak akan terjadi PDIP dan PSI mengajukan interpelasi. Terjadinya interpelasi karena banyak hal yang ditutup-tutupi oleh Abbas dan jajarannya sehingga PDIP dan PSI merasa perlu mengajukan pertanyaan resmi dalam bentuk interpelasi. Prinsipnya kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Abbas, mengapa harus takut dengan interpelasi? Apalagi pernyataan politisi PKS Abdul Aziz yang mengatakan bahwa pengajuan hak interpelasi hanya akan membuat gap atau jarak antara eksekutif dan legislatif. Mungkin maksudnya agar tidak berjarak sehingga kepentingan anggota DPRD DKI tetap bisa diakomodasi gitu sama gubernur, walaupun bukan untuk kepentingan rakyat gitu ya. Sebenarnya kalau mau membandingkan Ahok dengan Abbas, bagaikan membandingkan langit dengan palung laut, sangat tidak sebanding. Sebagai contoh dalam interpelasi ini saja, Ahok justru mendorong DPRD DKI di 2015 untuk segera melakukan interpelasi. Tapi di tahun 2021 ini, gubernur yang katanya rasa presiden telah melakukan berbagai cara untuk menghalangi interpelasi. Rakyat juga akan mencatat 7 fraksi di DPRD DKI yang seharusnya menjadi mitra gubernur dan melakukan pengawasan tapi malah merendahkan diri untuk datang
memenuhi undangan makan malam yang digunakan untuk menggalang kekuatan, menghalangi interpelasi. Ketujuh fraksi tersebut adalah PAN, Demokrat, PKS, PKB, P3, Golkar, Nasdem, dan Gerindra. Terbukti setelah mereka kenyang menikmati makan malam di rumah dinas Gubernur Abbas, mereka sepakat menolak interpelasi. Betapa menjijikkan kelakuan politisi dari ketujuh fraksi tersebut. Rapat antara eksekutif dan legislatif seharusnya dilaksanakan di ruang rapat DPRD DKI, tetapi mereka mau direndahkan dengan melaksanakan rapat di rumah dinas Abbas. Jadi teman-teman, kalaupun nantinya interpelasi ini gagal karena kurang dukungan, kita semua tahu siapa yang mengagalkan. Demikianlah kura-kura, salam Siward Rudi S. Widodo. Bagaimana menurut Anda? Wakil Ketua DPRD DKI Kopla, 33 orang PDIP, PSI, interpelasi Anies. Denny Siregar, Gerindra, Demokrat kemana ya? Udah kenyang nih? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Jurnal Radio. Hingga kini total terdapat 33 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani surat interpelasi Gubernur Anies Baswedan. Tercatat semua anggota tersebut berasal dari PDIP dan PSI. Konten saja hal ini langsung dikomentari pegiat media sosial Denny Siregar. Karena itu pun ia mempertanyakan kemana para anggota DPRD dari partai-partai lain. Tweet dari Siregar dalam akun Twitternya, kenapa yang niat interpelasi cuma PDIP dan PSI aja ya? Kemana Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, P3? Apa udah disuapin sampai kenyang? Tweet dia dalam akun Twitternya Jumat 27 Agustus. Diketahui sebelumnya anggota DPRD DKI fraksi PDIP Rashidi mengatakan fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta resmi menyerahkan surat interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E ke pimpinan DPRD. Total terdapat 33 anggota DPRD DKI yang menandatangani surat tersebut. Kata dia, pada Kamis 26 Agustus, kami secara perorangan maupun bersama dari dua fraksi PDIP, PSI hari ini menyerahkan tanda tangan kami untuk memberikan satu hak interpelasi. Hal ini dikaitkan dengan temuan BPK bahwa di dalam LHP BPK menemukan bahwa anggaran untuk Formula E itu harus menggunakan APBD. Oleh karena itu kawan-kawan semua APBD saat ini dalam keadaan defisit. Oleh karena itu kami ber-25 ditambah 8 orang merasa perlu bertanya tentang hal ini kepada Pak Gubernur. Kemudian dari hasil LHP BPK itu kalau dilakukan satu Formula E bukan menguntungkan tapi ada potensi kerugian. Ada potensi kerugian sehingga hal inilah yang kami ingin tanyakan kepada Bapak Gubernur. Secara lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semalam bertemu dengan perwakilan 7 fraksi DPRD DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas mengenai interpelasi Formula E yang mulai digulirkan oleh fraksi PDIP dan PSI. Pertemuan tersebut digelar di rumah dinas Anies, Kuningan, Jakarta Selatan. Anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Jupiter menyebutkan pertemuan ini tidak dihadiri oleh dua fraksi yang menggulirkan hak interpelasi. Kata Jupiter, betul PSI dan PDIP tidak hadir. Tadi malam kami menanyakan langsung terkait dengan Formula E. Dalam pertemuan tersebut, ketujuh fraksi menilai interpelasi terkait Formula E tidak perlu dilakukan. Menurutnya, ada banyak cara untuk meminta penjelasan ke Pemprov DKI Jakarta. Dia berkata, jadi 7 fraksi ini menganggap belum diperlukan untuk menggunakan hak interpelasi karena ketika hak untuk bertanya dari Dewan kita masih bisa bertanya dengan cara-cara yang lain. Forum rapat kerja di komisi, raker banggar ataupun seperti kesempatan tadi malam, kami bisa langsung bertanya kan, artinya dengan suasana yang lebih baik. Infonya dari Pemprov untuk mempertanyakan teman-teman terkait Formula E dan untuk interpelasi juga sepertinya Pak Gub dan jajaran paham hal tersebut. Mekanisme biasa di dalam kedewanan, sebut ya. Ia pun menghargai keputusan yang diambil oleh PDIP dan PSI untuk menggulirkan interpelasi. Kendati demikian, Rani menegaskan sejak awal faksinya menolak interpelasi Formula E. Dia berkata, sejak awal dari Gerindra sendiri sudah menyampaikan bahwa kami menghargai dan menghormati PSI dan PDIP yang akan melakukan hak interpelasi. Tetapi kami di Gerindra ber-19 orang sepakat untuk tidak ikut hal tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani yang juga politisi PAN mengakui rencana penyelenggaraan Formula E menuai pro dan kontra di internal DPRD. Ia meminta agar anggota Dewan yang mengajukan interpelasi melihat situasi pandemi yang sudah cukup banyak mendatangkan masalah. Sebagai anggota Dewan, Zita mengatakan harusnya mampu menunjukkan karakter wakil rakyat yang mengedepankan kepentingan rakyat. Bilang saja, kamu nggak mau interpelasi, tak perlulah menyambungnya hingga ke hal lain. Justru karena anggaran fantastis itulah makanya Anies harus dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban. Bagaimana dengan Formula E yang menelan anggaran katanya hingga 1 triliun, bahkan katanya lebih. Masa tidak boleh diributkan? Ini duit triliunan loh, yang mana komitmen fee yang sebesar 560 miliar pun entah di mana keberadaannya. Kabar yang beredar, fee ini tidak dapat ditarik kembali. Justru karena itulah harus diributkan.
Mana tahu bisa selamatkan uangnya, hemat anggaran dan dapat dialihkan untuk penanganan COVID dan membantu masyarakat yang membutuhkan, bantu mengenyangkan perutnya, membantu ekonominya. Semuanya itu pakai duit, dan duit dari Formula E bisa melakukan banyak hal kalau dialihkan. Paham? Bagaimana menurut Anda?